Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga memiliki agenda lain untuk menyerang Iran. Senjata nuklir yang ditudingkan kepada Iran hanya alasan Israel untuk melancarkan serangan. Lantas apa yang membuat Israel ingin menyerang Iran? Apakah Trump dan Netanyahu berambisi ingin menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dianggap memiliki pengaruh kuat di kawasan Teluk? Kita akan membahasnya pemirsa bersama Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Selamat sore, ya. Ya, Terima Prof. kasih. Ini kita tahu eskalasi yang terjadi ini semakin meningkat. Iran versus Israel ini semakin memanas. Apakah menurut Anda ini memang semata-mata ingin menghancurkan persediaan senjata dan juga nuklir yang berada di Iran, ataukah Israel memiliki kepentingan politik lainnya? Ya, kalau kita melihat perkembangan terakhir ya, serangan Israel ke Iran, kemudian juga isu berkaitan dengan nuklir dan pergantian kepemimpinan di Iran, itu juga tidak jauh berbeda ya dengan modus yang pernah dilakukan oleh Amerika di dalam menumbangkan rezim Saddam Hussein ya. Saddam Hussein kan dianggap sebagai rezim yang berbahaya untuk kawasan pada waktu itu, termasuk juga diduga memiliki senjata pemusnah massal. Tetapi kan apa yang terjadi ketika serangan sudah dilakukan, Amerika dibantu oleh pasukan NATO, Joint Operation menghancurkan Irak, maka kemudian senjata pemusnah massal tidak terbukti ya. Masyarakat sipil sudah menjadi korban, puluhan ribu bahkan mungkin mencapai ratusan ribu ya yang terbunuh, termasuk juga pada akhirnya Saddam Hussein dijatuhkan. Apakah kemudian kondisi Iran menjadi membaik? Kan sebenarnya juga tidak ya, bahkan konflik demi konflik terus berkepanjangan. Apabila kemudian kita komparasikan dengan apa yang akan terjadi di Iran ya, kalau betul kemudian Israel dan Amerika terutama Donald Trump menginginkan jatuhnya rezim Khamenei, tentu ini juga harus dipikir ulang karena dampaknya saya kira tidak semakin pendek menyelesaikan masalah, justru semakin panjang. Nah, lihat saja sebagai contoh ya, asumsi adanya nuklir di Iran itu kan Netanyahu 2013 juga sudah mengatakan ya, dalam hitungan minggu ya Iran akan memiliki senjata nuklir dan harus diserang. Tetapi kan hingga saat ini ya, kondisi itu tidak mengalami perubahan dan terus-menerus dilakukan. Kalau toh seandainya kemudian Iran memiliki kapasitas di dalam menyerang menggunakan nuklir, apakah kemudian sebuah negara yang tahu bahwa suatu negara itu memiliki senjata nuklir berani untuk menyerang? Tentu kan juga akan berpikir kalau berani menyerang pasti akan mendapatkan serangan balik. Jadi serangan yang dilakukan atas nama senjata pemusnah massal atau atas nama menghancurkan potensi senjata nuklir, saya kira banyak yang kemudian itu tidak bisa dibuktikan. Tapi yang paling kemudian mendekati kebenaran adalah ya keinginan untuk menertibkan rejim-rejim di kawasan Timur Tengah agar bisa bekerja sama dengan Amerika ataupun dengan Israel ya. Sebagai contoh kan Suriah yang awalnya menentang dan bagian dari koalisi Iran, akhirnya kan juga bisa dijatuhkan, tetapi tidak lewat invasi, tetap menggunakan kekuatan yang ada di dalam. Sementara di Iran itu tidak mungkin dilakukan gerakan yang bisa menjatuhkan ya Ayatullah Khomeini dari dalam, karena begitu kuat dan solidaritas ya rakyat Iran yang mendukung Khomeini. Maka upaya kemudian untuk menjatuhkan dengan cara serangan yang dilakukan Israel, dan apabila kemudian Amerika ikut mendukung dalam serangan itu ya bisa saja akan menjatuhkan Khomeini, tetapi saya kira dampaknya akan sangat besar, termasuk juga keterlibatan dari aktor-aktor lain pendukung